Shalom semuanya Bapak Ibu, baik yang offline di Bengawan 3 dan juga yang online. Boleh lambaikan tangannya semuanya. Saya mau ngintip di Zoom, wah luar biasa. Tuhan memberkati semuanya hari ini, hari yang luar biasa ya. Sekalipun mendung tapi nggak hujan. Tuhan benar-benar sungguh berkenan atas setiap kita. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga yang online. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita mau bersuka cita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Sama-sama kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya mau penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari kita mau masuk gerbang Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari kita mau nyatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh semangat kita mau katakan, Tuhan Dia baik, Tuhan Yesus dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik. Terima kasih dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa. Sungguh kami boleh mengucap syukur kepadamu atas hari ini, Tuhan yang sudah memberikan bagi setiap daripada kami. Ketika kami boleh bangun, ketika kami boleh melihat sekeliling kami, dan kami boleh merasakan kondisi tubuh kami, semuanya dalam kondisi yang baik Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, dan biarlah pada pagi hari ini pun kami juga mau membawa setiap korban syukur kami. Apapun kondisi yang kami hadapi, apapun mungkin masalah yang mungkin belum selesai sampai dengan hari ini, ataupun ada yang mungkin kurang enak badan, tapi kami mau tetap mengucap syukur kepadamu, karena kami punya Tuhan yang memelihara kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami boleh terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Biarkan kami boleh terus merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh merasakan Tuhan memeluk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya terus ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu. Karena Tuhan sungguh sempurna. Kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini pun, kalau kami dapat berdiri dengan tegak di hadapan-Mu, sungguh semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah kami terus membawa hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh belajar mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita mau pakai lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami mau nyatakan Kau Bapa yang baik. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Sungguh kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik.
yang baik. Bapakku yang baik, Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Penuh karunia. Kami bersyukur padamu. bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita mau nyatakan dengan segenap hati. Bapakku yang baik, Kami sungguh mencintai Engkau Tuhan Yesus. sangat ku Melalui pujian ini kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Allah Bapakku yang Kaulah baik. Bapakku yang baik, Engkau penuh karunia. penuh karunia. Ini setiap kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Ku Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik. Tiada yang seperti Engkau yang mengasihi setiap kami. Hanya Engkau penolongku, hanya Engkau gunung batuku. Terima kasih ku berikan kepadamu, sebab sungguh besar anugerah-Mu kepadaku. Terima kasih. Masih terus kita mau bersama-sama bersyukur apapun yang kita hadapi. Mari terus nyatakan bahwa Tuhan baik. Oh terima kasih. Sekalipun saat ini ku punya pergumulan, tapi ku mau tetap bersyukur padamu. Sebab Tuhan terus pegang tanganku, Tuhan pimpin langkahku, dan terus beriku kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupku, dan tak pernah Engkau tinggalkanku berjalan sendiri. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih dalam lagi
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita mau terus sama-sama merasakan cinta Tuhan. Mari kita mau sama-sama terus menyatakan bahwa Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Tuhan, aku sungguh perlu Engkau dalam hidupku. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, ku menanti di hadirat-Mu. mari sama-sama nyatakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi kami cinta Tuhan. Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam, kami merindukan Engkau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, Ku mengasihimu, sungguh ku mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan, sungguh merindukanmu Tuhan, kalau Kau hadir memberkati setiap kami,
Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Betapa Engkau mencintai kami. Sehingga Engkau begitu rela untuk menderita dan mati di kayu salib. Untuk membebaskan kami menjadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang merdeka, yang dibebaskan dari dosa, yang diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Apakah balasan kami? Kami bertanya kepadamu ya Tuhan, sudahkah Engkau menerima cinta kami? Sudahkah Engkau menerima kerinduan kami untuk senantiasa bertemu dengan Engkau? Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk diingatkan kembali bagaimana kami boleh menjadi deeper in love with you, mengasihi Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa dapat kami mengasihi Engkau? Selain kami boleh duduk diam saat ini, mendengarkan sabda-Mu dan menanam sabda itu di dalam hati kami, dan melakukan sabda Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Selamat pagi, shalom. Bagi ibu-ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom ya. Ya, shalom. Kita mau lambaikan tangan kita semuanya ya. Ya, sudah lama saya juga tidak berjumpa dengan ibu-ibu yang terkasih, yang manis-manis, yang cantik-cantik di Bindoman ya kan. Namanya udah Bindoman ya. Berapa tahun ya kira-kira ya sejak pandemi ya? 2-3 tahun. Di situ bayangin sesama dengan sesama saudara seiman tuh bisa rindu gitu ya. Ketemu Sony, ketemu Pak siapa? Pak Sony. Ya, juga dengan Bapak dengan tadi yang sering itu di mulmet di belakang itu tadi saya, Pak masih ingat sama saya enggak? Gitu ya. Oh masih ya. Kalau ibu-ibu yang lainnya udah ya sering juga ketemu ya, tapi ya rindulah. Ya, senang loh kalau bisa berjumpa begini nih ya. Oh ada yang baru. Selamat datang Bu, selamat datang puji Tuhan ya. Tapi kalau dengan tim pujian ini sudah sering ketemu itu dengan mulmetnya di sana itu ya. Bro, siapa namanya? Sis, wah seneng juga ya. Ya, luar biasa. Alfon sering ketemu. Ya, oke. Dengan anaknya Bu, siapa namanya? Agnes. Ya mana? Ya, Ronald. Ya, kemarin juga ketemu di HSM ya kan. Dia sibuk dengan begini-begini ya kan. Oke. Nah, tema hari ini adalah deeper in love with you. Ya, jadi deeper itu adalah lebih dalam lagi untuk mencintai you. Bukan you ini ya. Mencintai siapa? Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Oke. Nah, saya mau kasih contoh di sini ya. Tadi saya mengatakan bahwa kita semuanya pasti mencintai Tuhan. Amin. Ya, tapi kadang-kadang mencintai Tuhan itu iblis tidak suka. Ya, dia tidak suka kalau kita ini mencintai Tuhan. Karena apa? Pasti kita ini mengalami kemenangan. Makanya dia ingin supaya kita ini apa? Menjauh dari Tuhan. Jok doa. Jok ke persekutuan doa. Ojo ikut-ikut adorasi. Ikut doa syafaat, ikut waduh saudara, pelayanan-pelayanan apapun. Kalau bisa ditarik. Dengan apa menariknya? Pasti dengan apa? Kesibukan paling enak. Kamu itu udah ada waktu. Udah ada waktu. Yang penting itu kerjaan rumahmu dulu. Yang penting itu bangun tidur, HP-mu dulu.
Ya kan? Bangun tidur, ku buka HP. Ya. Sampai tidak sikat gigi. Gitu kan ya. Saya kalau mau doa saja lupa sikat gigi. Tengah-tengah saya bilang, Tuhan maaf Tuhan, ini saya lupa sikat gigi. Balbel itu enggak enak. Jadi saya harus sikat gigi dulu, baru itu jangan mampir ke HP. Langsung duduk di kamar doa. Atau di kamarnya sendiri. Kalau kamar sendiri ada suami, ada siapa, ngalep iki ngone kamar yang kosong. Kalau ndak ada masuk dapur, tutup erat-erat, di situ duduk kasih ikoset. Lah nggak ada orang tahu kan? Lah, ya. Jadi kalau orang masuk ke kamar lihat orang doa itu, aduh kok doa dihargai. Ya toh, kalau kita lihat siapa dari supir kita atau pembantu kita yang sholat, bi, masuk, aduh dia sedang begini. Oh sorry, nggak kelihatan nanti. Jadi orang pasti sungkan. Pekerjaan itu loh, ya selalu digoda dengan, aduh ini belum selesai, aduh itu belum selesai, aduh itu belum selesai. Ada contoh di dalam Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, nggak usah dibuka, ya. Nah, kalau mau dibuka ya boleh Alphonse, Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 supaya kita ada contoh di sini ya. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ya. Di situ ada Maria dan Marta, ya. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju ke mana itu? Ya, ke sebuah kampung, ya. Dan seorang perempuan yang bernama Marta ada di dalam rumahnya dan dia ada di dalam rumah Marta. Masih ingat ya? Marta, Maria, Lazarus yang dibangkitkan itu ya. Ya, kokonya tuh ya. Atau ya pokoknya 3 bersaudara itu, Lazarus, Maria, Marta, Maria. Nah, ketika masuk di rumahnya, jadi itu Yesus tuh memang sudah teman ya, sudah hubungan dengan mereka lah ya, masuk dalam rumahnya Maria dan Marta. Nah, ini reaksi dari Maria. Ketika Yesus datang, Yesus langsung masuk duduk. Namanya si Maria tuh luar biasa mengikuti dan langsung dia deprok di kaki Yesus. Seperti Ervina begini, saya deprok di bawahnya begitu ya. Ini saya enggak bisa ke sana karena ini kameranya ada di sini. Deprok langsung apa? Lalu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Martanya, wah guru datang. Sebentar ya guru, belum selesai tak sediakno kroket, tak sediakno rujak manis. Wah bikin dawet segala macam nggak tahu. Ribet. Terus dia bilang gini, Yesus itu loh adik saya itu kok tahu orang repot. Yo kok di situ tuh loh, ya kan? Nah di sini sibuk. Apakah Marta ini tidak mencintai Yesus? Ervina? Pasti cinta juga, dia mau menyediakan makanan kok. Apalagi dia datang dengan tim. Ya kan ya? Murid-muridnya kan selalu juga bersama dengan dia. Waduh, mesti tak kasih makan ini. Waduh, gini ya kan, itu datangnya tiba-tiba. Tapi si Yesus bilang apa? Marta, ya kan? Kamu selalu sibuk dengan kesibukanmu sendiri. Ya. Pokoknya jangan iri dengan adikmu. Adikmu Maria itu telah mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi Maria itu kehidupannya berkenan kepada Yesus. Sekarang kita melihat siapa yang saat ini telah mengambil bagian yang terbaik. Ibu-ibu di sini, bapak di sini, bapak-bapak ini. Juga yang melayani. Telah mengambil bagiannya yang terbaik. Ya, nggak ada yang masih terima tamu di situ. Nggak ada yang nanti jualan-jualan di situ. Nanti nggak ada yang masih ayo sebar-sebar gini, nggak ada. Semuanya sudah duduk di kaki Yesus. Dan itu yang benar-benar orang yang mencintai Yesus. Amin. Mencintai sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Yesus, Yesus itu setiap hari itu nongol di kamar kita sambil nunggu gitu ya. Kok enggak datang-datang kekasihku ini gitu ya. Tapi enggak datang-datang, sudah sibuk dengan HP-nya, dengan urusan apanya, urusan pasarnya, urusan pajak
urusan kantor, urusan ini, sehingga nanti Yesus saya masih sibuk. Seperti itu ya. Tetapi Yesus itu menghendaki kita itu mengasihi secara luar biasa. Kayak apa sih? Coba minta tolong ulangan ya. Ulangan bab berapa? Bab 6 ayat 30 ayat 5 sampai dengan 7. Ulangan 6 bab 5 sampai dengan 7 ya. Oke. Nah, Yesus sendiri itu memerintahkan kepada kita ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, hatimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi juga ada. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya kepada siapapun, anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, jadi tentang kasih, mengasihi Yesus. Ya, kalau hari ini kita bisa mengasihi Yesus, besok dan seterusnya, semakin kita mengasihi, semakin kita dekat dengan Yesus, maka apa? Kita nih rindu. Kayaknya enggak mau kehilangan dia. Pagi-pagi sudah rindu untuk mengasihi Yesus. Ya, mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, itu semuanya full, all out kepada Yesus. Ya. Nah, kasih itu juga ada ininya ya, artinya kadang-kadang mencintai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta kasih itu kurang lebih sama. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya, cinta. Ya. Saudara, sebetulnya apa sih arti ukuran cinta? Ya kan? Nah, cinta itu kalau menurut dunia itu kalau sudah kata cinta, cinta itu buta. Ya, orang kalau sudah jatuh cinta, dulu seperti Yosi jatuh cinta sama Ira tuh, kayak apa ndak tahu saat itu, pokoknya segala diterabas. Jalan buntu terabas, jalan apa terabas. Ya, pokoknya itu cinta buta, itu hujan ndak hujan. Hujan, banjir, enggak lah, terabas saja. Ya, nah itu namanya cinta buta. Ada cinta sampai gila ini, gila itu cinta menggila. You know? Orang kalau sudah kena cinta itu, waduh rasanya tuh enggak tahu kayak apa ya. Dulu waktu jatuh cinta itu, ya, rasanya tuh mungkin gimana? Pingin ketemu terus, betul ya? Pingin telepon terus. Kalau zamannya kita nih telepon itu ya angel ya. Tapi zaman sekarang ini tinggal WA, tinggal apa, tinggal ini. Terus sampai tidak peduli pulsa berapa. Pokoknya jatuh cinta itu luar biasa. Ya. Nah, jadi sehingga apa? Orang itu ingin menjaga cintanya itu dengan suatu apa ya? Cinta itu dibikin bergelora, menggairah, bergairah gitu ya. Kalau ini cinta dunia itu sampai kayak gitu dah. Dengan apa ya? Supaya saya bisa mencintai dia lebih lagi. Karena orangnya cantik, orangnya ganteng, wah orangnya pokoknya seksi. Waduh, gimana caranya? Ya udah, supaya lebih bisa banyak yang gini. Aduh nyonyo, kamu tuh sudah umur berapa kok cek kaku nih. Bu ya belajar untuk naksir perempuan supaya bisa jatuh cinta sama seorang perempuan. Gini ya, nyo tak bilangi, ini teman saya. Kamu lihat drama-drama sing romantis. Biar kamu tuh punya gairah untuk bisa mencintai, jatuh cinta sama perempuan. Ya, lihat drama, cerita-cerita yang waduh romantis, film-film. Ayo sama mamanya tuh sampai disuruh karena dia diem orangnya. Ya, lihat drama-drama. Ya, setelah lihat-lihat itu ya tambah jadi segala macam dilihat. Temannya kasih video porno segala macam yang waduh sudah gayanya enggak karu-karu. Sudah rasanya dia tuh mulai bergairah dan mencari perempuan.
Ya, bukan itu yang dimaksud. Ya. Sebenarnya dari mana sih cinta itu? Apakah datangnya dari film yang romantis? Apakah dari buku-buku novel yang tebal itu? Saya dulu kalau baca tuh buku novel yang tebal in English ya. Waduh, itu kalau sudah ada di tengah-tengah, jangan dikira nggak ada apa-apanya itu. Ya. Mama saya lihat lewat, saya baca oke. Tapi di dalamnya itu waduh, ada orang sir-siran, ada orang dari kata-kata yang bagaimana. Di situ novel itu banyak juga. Ya. Cinta bukan lahir dari buku-buku, bukan dari pandangan mata dan sebagainya. Cinta itu sebenarnya yang menciptakan cinta itu siapa ya? Siapa? Tuhan. Kasih. Ya. Tuhan yang menciptakan cinta. Dia menciptakan Bapak, Ibu, saudara-saudara itu dengan saya segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Allah itu sendiri yang sangat mencintai, mengasihi dunia ini sehingga dia rela mengorbankan putranya yang tunggal. Cinta itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita suami istri, calon suami istri diberkati di gereja, saling menerimakan sakramen pernikahan, berjanji untuk saling, disitulah Allah mencurahkan kasihnya lewat pemberkatan pernikahan oleh Romo. Cinta apa? Cinta untuk saling mengasihi antara suami dan istri yang melambangkan cinta antara Bapa dan umat. Ya. Nah, dari lahir pun kita sudah dikasih modal cinta, kasih. Tapi yang dari Allah, belajar dari Allah, belajar dari Yesus. Bukan belajar dari film-film itu dan sebagainya. Mengerikan. Soalnya itu menggairahkan nafsu orang-orang yang membacanya, melihatnya. Sehingga, nah itu cinta apa saya nggak tahu, membara sekali ya. Kalau sudah tidak suka ya udah ditinggal aja. Apakah Yesus juga menurunkan cinta seperti itu? Enggak. Cintanya adalah seumur hidup. Sampai mati aku tetap mencintai engkau. Sampai dia nggak ada sekarang ini, dia tetap mengirimkan penolongnya yaitu Roh Kudus. Agar menjagai kita, agar menolong kita untuk kita selalu jatuh cinta kepada Tuhan. Semakin hari semakin mendalam. Ya. Kalau kita bisa mencintai Tuhan, itu ada firman-Nya lagi. Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi aku. Jadi nomor satu tuh dasarnya kita harus mencintai Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mau mengetahui juga bahwa kenapa kok Tuhan itu menciptakan cinta, menciptakan kasih-Nya untuk diberikan kepada kita semua karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Jadi roh jiwa kita itu harus diinvestasikan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu minta kita ini berhubungan dengan Dia, bersekutu dengan Dia, hubungan cinta, hubungan kasih dengan Yesus. Karena Dia yang menciptakan kita, tidak ada yang lainnya. Ya, tanpa diciptakan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita nggak mungkin saat ini ada di sini. Terus kita nih mau mencintai siapa? Ya, dengan bersyukur. Oke, dengan datang ke persekutuan doa. Karena apa? Rindu. Pertama kali dulu saya juga enggak tahu persekutuan doa. Tetapi ketika sekali saya dibawa, ya saya masih malu-malu. Ya, persekutuan doa yang pertama kali. Tapi lama-lama setiap hari Jumat jam 10 pagi, saya enggak bisa melepaskan. Rasanya kok ada kerinduan. Itu masih biasa. Kerinduan. Love. Di situ. Karena juga ada sesama-sesama yang mencintai saya. Sama-sama saling mencintai. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini dikatakan apa? Cinta itu adalah bukan dari mana-mana tetapi dari Tuhan. Jadi sekali lagi mencintai Tuhan, to love God, itu is not
by words. I love you Lord. Aku cinta kamu Tuhan. Aku cinta kamu Tuhan. Tanpa perbuatan yang sesungguhnya itu bukan cinta. Banyak orang cuman, kamu cinta Yesus? Iya cinta Yesus. Kapan enggak cinta Yesus? Aku cinta Yesus, cinta Yesus. Sampai doa, nyanyi, nangis. Aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tapi perbuatannya tidak ada. Ya, jadi itu namanya apa? Iman kepada Yesus tetapi tanpa perbuatan. Cuman ngomong doang. Ya. Nah, banyak orang aktif juga ya. Di gereja, di mana-mana. Wah, luar biasa. Membuat gereja itu begitu indah. Segala sesuatunya mungkin, wah, mau berdoa. Doa syafaat, mungkin juga adorasi. Ya, mungkin saya juga berdoa. Saya juga boleh membawakan firman pelayanan. Wah, pelayanan itu mencintai Yesus. Tapi nanti dulu, apakah dia benar-benar melayani tidak hanya dengan perkataan saja, tetapi juga melalui perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, jadi ucapan cinta itu bisa kok omong kosong. Ya. Dan Yesus itu satu-satunya yang membuktikan cintanya dengan dia mati di kayu salib. Ya, sampai dia itu mau menderita. Untuk apa? Menyenangkan hati Bapa. Bapa memang mau menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Dikorbankan aja putranya Yesus Kristus untuk mati di salib. Digebukin sampai gimana. Duh, kalau kita melihat dia rela berkorban. Supaya kita ini bisa melihat bagaimana cinta yang nyata. Tidak hanya dari pelayanan Yesus. Yesus melayani dengan menyembuhkan, dengan mengusir kuasa-kuasa jahat luar biasa. Tapi mana contoh dari perbuatan nyata, yaitu dari dia mati di kayu salib. Nggak gampang ini nggak gampang. Makanya kita sekarang ini step by step. Deep wants to be deeper. Lebih lagi belajar, lebih dalam lagi. Ya. Coba dilihatkan Yohanes 14 ayat 15. Ya. 14:15, Yohanes 14:15. If you love me, jika engkau mengasihi, kamu mengasihi aku. Kamu akan apa? Menuruti segala, coba kita baca bersama-sama ya. Juga mungkin yang ada di Zoom, di rumah masing-masing, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Contohnya Yesus itu nyata. Ya, dia harus rela berkorban. Artinya pelayanan enggak mau rela berkorban. Contohnya Petrus ya, masih ingat. Dia kan mengatakan begitu. Aduh Yesus juga, aku iki rela mati bagimu. Boleh sampai kamu tuh mati di kayu salib dan sebagainya ditangkap. Aku ini lo rela mati bagimu. Waduh, ngomongnya ini benar-benar cinta Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tapi akhirnya apa? Apa benar dia mencintai Yesus dengan segenap-segenap itu? Apa cuma di mulut doang? Nah, ketika Yesus ditangkap, ya, digiring untuk itu, dia ikuti khalayak ramainya, lalu ada wanita tanya-tanya sama dia, ini pengikut Yesus. Langsung dia bilang, no. Sorry, I don't know him. Sorry. Ketemu lagi, sorry. Enggak tahu. Jadi Yesus sudah tahu, dia udah ngomong, aduh Petrus, gombal kamu itu, nanti sebelum ayam berkokok itu lihat, kamu tuh sudah menyangkal saya 3 kali loh. Ya dia enggak tahu, lebes gitu aja ya. Yang murid itu masih 3 tahun sih. Kita ikut Yesus 3 tahun aja mungkin belum juga mengenal firman-Nya dengan sungguh-sungguh ya. Saya juga begitu, makan waktu 10 tahun. Lama. Jadi ketika saya boleh melihat anak-anak muda ini, kok ya sampai sekarang sudah di komunitas sekian tahun, goyok sih kayak begini aja. Saya sadar, saya dulu juga begitu. Ya, biarlah mereka step by step mulai belajar to love Jesus deeper
and deeper, lebih dalam ya. Jadi jangan hanya dengan perkataan saja. Ya, mau melayani, ya karena disuruh daftar mau melayani doa syafaat, mau melayani mulmet, mau melayani singer, mau melayani WL, suruh daftar ya wis daftar aja daripada enggak pelayanan di rumah nganggur. Nah, ini seringkali nanti perbuatannya tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus, ya. Jadi jangan hanya perkataan. Apakah masih ada dosa-dosa dalam hidup kita yang melawan kehendak Tuhan? Seperti dosa kedagingan di dalam Galatia 5. Itu banyak sekali. Pencemaran, nanti suka marah, suka iri hati, suka dendam, suka cabul, suka apa. Kelihatannya kalau di persekutuan doa suci-suci. Kelihatannya dia di depan orang tuanya, kelihatannya. Di depan suaminya, kelihatannya. Di depan istrinya, kelihatannya. Suamiku cinta Yesus. Nek nyumbang banyak. Suamiku cinta Yesus. Nek bantu luar biasa. Noto kursi luar biasa. Nah ini, ada apa di balik itu semuanya? Hanya Yesus yang tahu. Ya, cinta itu harus benar sampai hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Seluruhnya utuh. Ya. Nah, untuk ini memang kita harus berjuang. Orang mencintai Yesus adalah orang yang melakukan kehendaknya. Kalau manusia itu bukan, saya mencintai suami saya harus melakukan kehendaknya. Kamu besok jual diri. Iya suami, saya harus tunduk. Bukan begitu. Itu suatu tunduk yang salah. Suruh jual diri. Ya. Suruh kerja, sana kerja di properti. Supaya kita juga dapat. Bukan begitu. Ya nurut aja. Disuruh apa? Nurut aja. Banting tulang, nurut aja. Bukan begitu. Tapi Yesus kalau memberikan perintah, itu adalah sesuatu yang benar-benar menguntungkan kerajaan Allah. Menguntungkan kehidupan orang ini. Siapa yang melayani dia, sungguh luar biasa. Pasti Tuhan itu akan benar-benar memberikan upahnya. Upahnya sudah ada. Apa? Ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan. Karena kita cinta kepada Tuhan. Maka upahnya nanti apa? Kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Saudara, orang kalau disuruh untuk melayani kemana. Apalagi ya, zaman COVID ini banyak yang juga takut. Ya. Seperti baru-baru ini kami harus melayani di Solo. Waktu masih Omikron. Ya, kira-kira pertengahan 2-3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Nah, ada bergantian. Menantu saya yang kedua. Itu hebat-hebatnya Omikron. Dia tungguin. Kok gak diworong no sih? Ini Omikron kayak begini loh. Dia mau bawa anaknya Sabtu Minggu ke Solo. Gak jadi, gak usah melok semua. Saya aja sendirian nanti malam-malam langsung pulang ke sini. Tapi kok enggak di ini kan ya. Tapi ya karena ya saya harus ikut perintah Tuhan. Kasih tanggal sekian. Omikron mereka enggak online, ya jalan terus. Jalan dia sampai di sana. Ya. Nah, begitu ada 40 orang, sudah saya tolong ya boleh buka masker. Perginya antigen dulu dia. Supaya dia bisa buka masker. Taunya ada moderator di sebelahnya. Moderator di sebelahnya ini sudah tanya-tanya. Bapak ngomong apa? Gini-gini. Ya terus dilorot. Itu loh ya. Jadi begini Pak, begini. Jadi dia itu tidak pakai masker. Yang ini pakai masker dilorot-lorot. Ngomong cedek-cedek. Nah akhirnya ya sudah pulang. 2 hari kemudian. Kok enggak enak ya, panas. Gorokan panas kabeh. Apa ya ini ya? Waduh, jok-jok ketularan ini di sana ya. Sing sana ngasih tahu moderatornya OTG itu nulari 10 orang satu panitia itu semuanya kena COVID. Loh, lek gitu saya dari sana itu. Jadi dia dapat waktu itu S2. S1 sudah lewat, sekarang dapat S2 enggak geletak. 3 hari 4 hari, tapi 10 hari 2 minggu lagi di rumah. Oke, retret pribadi lagi. Pertama di Bali 3 minggu, retret pribadi lagi. Ya. Terus ya, saya setelah itu gemeteran, saya masih belum
Berikutnya, oke online enak. Berikutnya diliburkan. Wah, puji Tuhan saya bilang. Bulan kemudian sudah agak reda, berangkat. Saya sama ini anak saya, orang 2, berangkat ngasih 2 sesi. Dari berangkat saya berdoa, Tuhan Yesus, kami pergi tidak membawa Omikron. Pulang tidak ada Omikron. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan. Sampai di sana. Nah, anak saya, saudara-saudara, saya ini enggak enak pakai ini. Biasa kalau dia ngowes ya enggak pakai ini. Dibuka, ngomong biasa sudah. Terus sudah saya juga ikut-ikutan ya toh. Terus akhirnya berdoa sudah di mobil saya, wala Tuhan, enggak ada Omikron yang mengikuti kami. Tidak ada. Benar saudara, enggak ada. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Seperti kemarin juga anak-anak muda itu 200 Youth Spiritual Fellowship. Itu berani ngadain DWM on-site Sabtu online. Caranya gimana ini? Tante doa syafaat. Loh iya doa syafaat, situ doa syafaat terus, doa puasa, doa syafaat. Ada yang merotol, tung. Godaannya banyak, kena tung, kena 2, 3, tung. Lah ini mau onsite. Oke, semua yang datang lebih awal 200 orang lebih panitianya di swab semua. Disediakan dokter-dokter di situ. Betul ya Vira ya? Betul ya Vira ya? Anak Vira juga di situ. Nah, swab terus semua di swab. Puji Tuhan. Yang datang 200 itu panitianya lebih itu tidak ada satupun yang positif, yang negatif, yang negatif semua, yang positif itu sudah enggak ikut 2-3 orang. Ya, saya doa lagi Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Engkau mencintai kami, Engkau mencintai kami. Tidak ada Omikron Tuhan Yesus, ini semuanya enggak ada. Saya dengar negatif, puji Tuhan. Pulangnya juga enggak kena Omikron, enggak ada. Tuhan Yesus enggak ada. Ya doa terus. Ya. Pastilah kalau kita cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, ya, sampai panitianya dikumpulin, dikasihi masukan, rendah hati, sungguh cinta Yesus, cinta sesama, jangan ada dosa, ngaku dosa, awas bla bla bla. Dan akhirnya mereka boleh sungguh-sungguh melakukan pelayanan dengan hati yang benar-benar murni. Ya. Tadinya ya ada sih macam-macam. Jadi hati-hati ya kedagingan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, itu tadi di dalam Ulangan tadi kan, atau di dalam Injil Matius juga ada ya, di mana-mana ada. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah, kita mau lihat sekarang. Perintah mengasihi itu gimana? Dengan sepenuh hati. Ya. Nah, bagaimana mengasihi dengan sepenuh hati? Bagaimana supaya saya bisa bertambah kasihnya? Deeper in love. Kita belajar. Yang nomor 1, kita belajar mengasihi dengan sepenuh hati. Ya, tadi sudah firmannya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Oke, kita sama-sama katakan ya, harus hafal ini ya. Mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, akal budi, dan segenap kekuatan. Ya, segenap kekuatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perintah-perintah ini? Yang pertama, segenap hati. Gimana? Orang bilang, mari kita berikan cintamu kepada Tuhan dengan segenap hati. Buka hatimu, segenap hati. Ya apa buka hati? Hati ini di dalam. Ya toh? Sering kalau saya tanya, kalau kamu doa, itu sering enggak kamu itu bisa fokus sama Tuhan enggak? Enggak bisa. Nek doa ya doa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi sini nih pikirannya pergi utang. Dapat arisan. Bayar arisan enggak duit. Semacam-macam ini sudah, macam-macam ya. Jadi pikirannya macam-macam. Melayang kemana-mana. Di sini enggak ada ya yang melayang, enggak ada melayang ya. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Pasti enggak ada ya. Fokus ya. Kita belajar ya. Segenap hati itu apa? Ayo kita belajar untuk fokus memberikan hati kita apa? Kepada Tuhan. Hati kita ini, mata hati ini hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh. Ya.
Kita sambil nyetir ya enggak bisa lah, fokus pada Tuhan segenap hati. Ya Tuhan, Tuhan, oh cit. Waduh Tuhan ini cit penuh nih. Kiri ya Tuhan, ya kiri. Loh, nek segenap hati tuh dodo sing enak. Pagi-pagi benar seperti Yesus pergi ke bukit untuk mengarahkan hati kita hanya kepada Bapa. Dan kalau pacaran tuh ada apa namanya? Orang ketiga tuh apa namanya? Nyamuk ya. Nek KKE disuruh pergi lihat biskup. Nih kamu saya ngikuti jadi apa itu? Jadi nyamuk ya? Ya jadi obat nyamuk. Kok mau sih kamu itu ya? Mereka tuh inginnya apa? Sendirian. Sendirian, berduaan, ngomong-ngomong, pegangan tangan kan begitu ya. Stop sampai pegangan tangan, jangan lebih dari itu. Ya toh? Itu harus dikasih tahu, pegangan tangan stop. Kalau perlu ya enggak pegangan tangan. Gitu ya, proses. Proses dulu nek pacaran kayak apa enggak tahu. Nah, jadi apa di sini? Hati kita nih dicoba diarahkan kepada Tuhan. Kayak apa? Makanya sekali lagi pembaruan karismatik Katolik ini mengajarkan pujian menyembah itu luar biasa. Nyanyi. Pembantu saya itu loh. Nek nganggur cek enggak kesel deh. Ya. Oh. Entak kending nangdung. Ola iye i. Oh. Bodun cinta. Korola iya. Tak rumah. Ku nyanyi apa tuh? Oh enggak apa-apa. Dek seneng ambek nyelikan. Pokoknya joko gosong gue. Ireli, la nyanyi-nyanyi, hatinya seneng. Lah kita ini loh, fokuskan pada Tuhan. Pagi-pagi benar Yesus itu datang kepada Tuhan, mengarahkan hatinya bukan kepada siapa? Keluarga nomor satu, pekerjaan nomor satu, makanan nomor satu, enggak. HP nomor satu, tetapi arahkan hati kita benar-benar kepada Tuhan. Duduk, masuk kamar, Tuhan, saya mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau arahkan hatiku kepadamu, hanya kepadamu. Ya, di mana hatimu berada, disitulah hartamu, bener kan? Kalau hati kita pada suami, aduh suami, gak bisa ke Tuhan. Mengarah kepada shopping dulu, shopping pulang sudah gak bisa mengarah kepada Tuhan. Ya, kerja dulu, gak bisa mengarah pada Tuhan. Nomor satu, pagi-pagi sudah arahkan hati kita kepada Tuhan. Ngomong, ya, minta Roh Kudus bantu. Nah, makanya dibantu dengan lagu itu sangat menolong. Ya, Santo Agustinus saja bilang kok, denger no lagu pujian, ikut nyanyi. Nanti sepertinya kayak kita nih dibawa jiwa kita memuji Tuhan. Terus masuk lebih dalam lagi terus. Sampai kepada roh kita bersyukur memuji Tuhan sehingga apa hati kita ini sudah ya ku persembahkan padamu yang terindah ya jadi yang terbaik dan teribadah apa hatimu persembahkan kepada Tuhan katakan ya Bapa ku persembahkan hidupku ya jadi benar-benar mengasihi Tuhan berdua-duaan dengan Tuhan terlebih dulu jangan berdua-duaan dengan suami anak-anak ngurusi dulu nomor satu dengan Tuhan ya kita usahakan bangun lebih awal untuk mempersembahkan hati kalau hatinya udah ceket nah ini udah kemana-mana udah benar-benar Tuhan Yesus nomor satu ya jadi sekali lagi hati kita itu harus diarahkan. Bagaimana caranya? Ayo kita nyanyi. Kita lihat di YouTube banyak. Kita mau lihat di GMJ, Good Morning Jesus juga ada. Di Instagram. Kita ikuti nyanyi di situ. YouTube boleh kita ikuti nyanyi di situ. Cari aja yang suka. Ya, kita ikuti. Tidak perlu 1 jam. Setengah jam juga boleh, nggak apa-apa. Ya, nah jadi sehingga hati kita pagi-pagi sudah terarah kepada Tuhan, bukan yang lain-lainnya. Saya enggak mau. Tuhan, saya taruh kesibukan saya terlebih dahulu dan saya mau mengarahkan hati saya kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Dengan nyanyi begitu aja sudah langsung hatinya terarah kepada Tuhan. Ya. Pakai nyanyi haleluya, haleluya,
ku mau cinta Yesus, seperti itu. Ya. Oke, yang kedua, setelah hati apa? Pikiran, jiwa. Jiwa ini perlu. Makanya nyanyi-nyanyi itu perlu. Karena jiwa kita ini tidak seimbang. Hari ini jiwanya moodnya bagus, besok enggak bagus, bagus. Kok aneh ya hidup ini? Hari ini enak, besok enggak enak. Ada masalah enggak enak. Jadi enak. Jiwanya up and down. Ya, enggak konstan. Nah, kita harus belajar untuk mengkonstankan jiwa kita. Ya, seperti Daud, jiwa saya selalu memuliakan Tuhan. Enak, enggak enak, dalam dia ada musuh, ada masalah, ada serangan, ada enggak, tetap jiwaku memuliakan nama Tuhan. Itu mulai dilatih supaya kita bisa masuk lebih dalam sampai secara otomatis kita bisa memuliakan Tuhan. Jiwa. Ya, jadi hati-hati, jiwa kita sering tidak stabil. Kalau enggak stabil ya pakai Mazmur 103. Seperti Daud, hai jiwaku, tenang. Ngomong dewe, tenang jiwaku. Pujilah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, sebetulnya pengajarannya itu sederhana. Tapi untuk melakukannya itulah yang kadang-kadang apa? Nah ini, males nggak in the mood Tadi habis disentak suami. Enggak mood, boncekno, aku udah gregetan, dengan ndak isa, ini tambah greget sampai dia pulang. Hoi, apa kabar, makanannya apa? Iki mana teko, sing boncekno teko mana? Bojone ketok, kamu tuh apa sih kok lesu? Orang datang bawa duit kok lesu? Oh, bawa duit ya? Nah langsung ya, orang perempuan kalau kerungu bawa duit ya langsung seneng ya toh. Ya enggak bisa lama-lama seperti itu, tuh namanya mata duitan. Ya. Jadi sekali lagi hati kita, jiwa kita harus ini. Ya, seperti Bunda Maria tuh loh. Jiwa Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, ya. Saya kalau ada masalah, ada apa ya langsung nyanyi. Nyanyi aja yang keras. Dan kata-kata itu dihayati untuk dinyanyikan, kadang-kadang mazmuran. Baca mazmur itu kalau misalnya bacaan harian ya, bacaan liturgi, kan ada mazmurnya toh. Nah, teriakan aja. Ya Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Di dalam Engkau aku mendapatkan kekuatan. Amin, amin, amin. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sehingga aku berhari ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin, amin, amin. Loh bener loh saudara. Memang kayak orang gendeng. Tapi di kamar tidak ada yang melihat. Yang melihat hanya para malaikat. Dan mereka juga keplok-keplok ikut serta memuji Tuhan. Loh kalau kita diem aja melempem mikiri kejengkelan itu loh tadi. Isane mak nyuruh-nyuruh orang tok. Isane mak gini-gini terus ditinggal kerja. Nggak pakai cium-ciuman keciplok-plok. Biasanya iya, boncekno. Lah ini tambah nelungso. Disakiti hati ya, hati dia bilang, tenang jiwaku, pujilah Tuhan. Hai, enyahlah iblis, enyah. Nah, gitu. Lu hilang. Ya, memang kalau ndak ngomong seperti itu, nek guyu apa iku. Memang ya kadang-kadang suami juga digituin. Suami itu mesti juga siap untuk memuji Tuhan. Kadang-kadang suaminya di luar, "Pak, kamu tuh kayak apa?" Ya wes baik-baik. Dia pergi sudah sambil dieling-eling, bojoku ki pancene. Nah, gitu ya. Atau kadang-kadang suami itu lupa. Suami itu biasanya lupaan ya, Pak ya. Apa sing bojone ngomong brak wis gak tak reken lah pokoknya aku pergi. Ya, tapi kalau perempuan itu lain. Ya perasaannya main. Wah enggak baik ini. Nanti nyongsong suaminya pulang masih perasaan itu ada terus ya. Ya ini dari pengalaman ya toh. Pengalaman dulu. Ya, kalau sekarang ini podo cekcok ya sudah prek. Dalam nama Yesus prek. Ya toh, sambil guyu.
Lah sudah sudah katanya pelayanan, kok kate masuk hati, prek. Nanti sebentar lagi tanya, itu kayak apa? Oh ya, ngomong maneh, jadi kena prek itu tadi ya. Prek dalam nama Yesus ya. Nah, jadi itulah tadi jiwa itu harus stabil. Dipertahankan jiwa ini ya. Jangan sakit, banyak orang sakit jiwa sekarang ya. Pandemi repot kalau sudah luka batin, sakit jiwa diadakan berulang-ulang yang enggak. Mari kita mau deeper in love. Sudahlah, tinggalkan semuanya itu. Dia itu nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 ini Tuhan. Datang ke dia. Pagi-pagi ya, ibu mungkin lebih banyak waktu sebelum berangkat ke tempat kerja atau mana. Masuk kamar dulu. Arahkan hati kepada Tuhan. Jiwamu juga tetap memuliakan Tuhan dengan bersyukur. Segala sesuatu yang terjadi tetap mengucap syukur dengan segenap hati, ya, segenap kekuatan. Ya. Nah, jadi sehingga apa nanti? Ketenangan terjadi. Pasti ketenangan terjadi, ya. Kemarin saya ini langsung pembantu saya ini sudah mau pergi, mau refleksi ya karena saya ini terlalu lama berdiri. Melok ya anak muda sekian banyak ya. Mau ndak mau breng ya melok ngadeg melok gini. Saya ngadeg terus sampai di rumah. Denggole sini kok mulai ya. Kok mulai kroso ya wis tak kasih ini deker. Terus saya pergi terapi. Ya sudah. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu ini Tuhan sing terapi. Ini kakian berdiri ya? Iya betul ya. Ya sudah umur sih ya. Jadi kecapian ya toh. Terus akhirnya ya saya juga berdoa memuji Tuhan dapat kekuatan. Supaya saya ini hari ini juga berdiri lagi ya kan. Tetapi saya berdiri, ya memang berdiri untuk Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Tapi sekali lagi mari kita mau mengasihi dia. Pergi aja ke dia, bersyukur aja kepada dia. Datang kepada dia itu sudah senang. Karena sesuatu bersama-sama dengan dia itu ada sesuatu yang tersembunyi. Kita enggak di tengah, di mana pengumuman enggak. Ya, tapi kita benar-benar di tempat tersembunyi bersama dengan Bapa di situ. Dan dia akan membalas cintamu kepada dia. Ya, jadi datang, belajar untuk mencintai dia. Ya, enggak ada yang lain ya. Jangan memang kalau sudah rame mbak suami, mbak anak, mbak tetangga, mbak siapa langsung minta tolong. Yesus, aku cinta, padamu aku cinta. Bukan. Ada masalah, enggak ada masalah, tetap kita belajar supaya kita our love itu becomes deeper. Ya, ada apa-apa bagi sama Tuhan. Ada keuntungan bagi sama Tuhan. Ada sukacita bagi sama Tuhan. Ada duka cita bagi sama Tuhan. Ya, ada masalah bagi sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Nyanyi dan nyanyilah. Betul ya si Ervina ya, nyanyi, suka nyanyi. Ya, katanya orang bilang orang yang suka nyanyi itu benar-benar ya akan dipenuhi dengan sukacita. Apalagi nyanyi untuk siapa? Memuliakan nama Tuhan. Wah, wis pol. Ya. Nah, sekarang yang ketiga tadi akal budi pikiran. Ya, hati arahkan. Jiwa hati-hati, bersyukur, memuji Tuhan, tetap ya, jangan diikutin perasaannya yang enggak enak, jangan diikutin. Terus memuji Tuhan, bersyukur karena sekali lagi nanti keterusan ya. Lalu terakhir adalah akal budi kita. Mengasihi dengan pikiran. Pikiran kita ini sudah harus berubah. Ya. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, bersekutu pribadi ya toh. Nah kalau gitu ke persekutuan doa tambah rame lagi. Apalagi dalam keadaan susah. Masuk persekutuan doa kalau enggak bisa doa pribadi. Ya di sini kita dibantu menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Nanti pulang kita bisa pribadi dengan Tuhan juga. Ya, jadi persekutuan doa itu membantu kita. Untuk ikut yang lain menyanyi, bersukacita. Lihat satunya gerak-gerak ya. Melok gerak-gerak ya. Apalagi di sini ada contohnya WL-nya. Pemusiknya kalau anak muda tuh ya wis pokoknya gerak ya sing tua semua elok enggak nek dengkul iki sudah berumur juga ya kan. Nah, ya semuanya pemusik semuanya ada luar biasa ya. Nah, akal budi kita, pikiran kita ini nah,
adalah pikiran Kristus. Karena kita diciptakan kan tadi segambar dengan Kristus. Jadi pikiran, perasaan semuanya itu harus seperti Kristus. Selalu apa? Positif atau negatif? Positif. Ya, COVID biar negatif. Tapi kalau pikiran kita harus positif. Memikirkan yang baik. Memikirkan perkara-perkara kerajaan surga. Ya. Selalu apa? Tuhan itu ada bersama kita. Saking cintanya Tuhan pada kita. Dia selalu ada di mana saja kita berada. Kita pergi kemana, dia pun juga tahu. Makanya kita ini pamit aja. Ya, bukan katanya supaya dia tahu. Kita pamit. Kita dengan berdoa, mengucap syukur, dan dia akan terus mengawal kita. Dengan para malaikatnya, Roh Kudus akan selalu menggiring kita. Ya, pikiran harus seperti pikiran Yesus, positif. Pikirkan hal-hal yang baik, kerajaan surga, pikiran yang di surga, pikiran-pikiran yang di sana. Ya, jadi only once again God wants you to apa? Nah, pikiran kita harus bisa mengikuti kehendak Tuhan. Caranya dengan membaca firman Tuhan. Ya kan dipikir. Oh kayak gini. Makanya doa dulu. Sebelum Lectio Divina. Sebelum membaca firman. Harus apa? Berdoa dulu. Supaya pikiran kita ini bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah itu love. Love God. Dengan apa? Segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi kita. Dan segenap kekuatan. Apa di sini kekuatannya? Love to God. Nyatakan dalam in action. Love in action. Apa? Kita melayani. Buktikan ya kalau kamu mengasihi Tuhan. Action apa? Ya, bisa mungkin juga ikut minta saya di dalam pelayanan ini saya mau, di dalam pelayanan ini saya mau. Ya, apa saja yang Tuhan berikan. Sambil kita berdoa, nanti Tuhan tuntun untuk menyatakan my love to God in action. Ya, jadi apa? Dinyatakan di dalam pelayanan. Ya, nah oke. Mungkin Yosi bisa maju. Saat ini kita mau benar-benar satu hal kita mau minta kepada Tuhan. Yang kurindukan adalah apa tadi? Singers sama Bu. Teman saya Ervina wants to sing with me. Let's sing together. Ya, kita merindukan lagi ya bahwa ya Bapak, biarlah saat ini kami mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari saudara boleh pejamkan mata saat ini dan merenungkan bahwa sudahkah aku punya kerinduan untuk mencintai Tuhan. Dalam segala permasalahanku, dalam segala keadaanku, aku tetap rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Investasikan roh, jiwa dan tubuhmu ke dalam cinta dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Setiap hari, satu hari mau sampai berulang-ulang 2 kali, 3 kali, silakan. Atau jika tidak memiliki waktu, Anda bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Saat Anda melakukan aktivitas, saat Anda berada di mana-mana pun, setelah Anda doa pribadi, nyatakan cintamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setelah saya melaksanakan kemarin, ada kegiatan Youth Spiritual Fellowship, di mana mereka semuanya boleh berjalan dengan lancar walaupun sebelumnya ada masalah-masalah kanan kiri. Tetapi setelah mereka mengalami hal-hal yang negatif, oh luar biasa Tuhan. Saya kembali kepada my beloved. Lord, thank you, thank you. Thank you for your grace. Terima kasih buat rahmatmu, kasihmu. Sungguh luar biasa Tuhan. Mari saat ini kita mau rindukan. Rindukan dia benar-benar di dalam hati kita. Deeper in love with you.
deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love, Deeper in in love love with with you. you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love. Mari ibu-ibu, you, Lord. silakan berdiri saat ini. One thing I have desired, satu hal yang kurindukan. One thing I have have I desired, desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you, oh Lord. Haus hanya kepadamu saja, Tuhan. With all my heart and soul, with All my strength and love, to worship as your glory fill this place. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini saat ini. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, I love you more than anything in life. saya mengasihi Engkau dari segala-galanya di dunia. Deeper in love, Aku mencintai Engkau. deeper in love Lebih dalam with lagi. you. Oh, how I love you, Lord. Satu hal yang kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, Selalu berada di selalu dekatmu. berada di dekatmu Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi ku cinta Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku mengasihimu. lebih dalam. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan ku rindukan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu, Mengasihimu, Tuhan. ku mengasihimu, Yesus. Ku mengasihimu. Saat ini saya mau berdoa. Jika saudara mengasihi Tuhan saat ini, saudara boleh mengangkat tangan. Jika saudara ingin mengasihi Dia, merindukan untuk lebih lagi mencintai Dia, saudara boleh tetap angkat tangan. Di dalam segala hal, mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan perkataan tetapi tindakan. Tidak lagi untuk melakukan hal-hal dalam kehidupan yang lama. Tidak lagi menolak perintah Tuhan. Tetapi ketika engkau mencintai Tuhan, engkau membaca kitab suci, surat cinta Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan memenuhi seluruh pikiranmu, seluruh jiwamu, hatimu, sehingga kau ingin melakukan
sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini para ibu-ibu dan bapak-bapak, pikirkan, sudahkah aku melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah aku masih sering membuat orang itu jengkel padaku? Membuat anak-anak merasa dipaksa oleh orang tua? Masih mengasihi mertua dengan sungguh-sungguh atau membedakan antara mertua dan orang tua? Apakah saat ini ada anak-anak yang sudah sampai di ujung perceraian? Apakah kita sebagai orang tua sudah minta kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan untuk bisa mempersatukan cinta mereka kepada Tuhan? Semuanya ini, pernikahan, keluarga didasari dengan cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, selalu bawa anak-anakmu untuk berdoa bersama-sama, untuk tetap terus diajak melakukan relasi dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka akan nanti merasakan, aku butuh Tuhan. Berdoalah Tuhan, jamah anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, supaya mereka merasakan butuh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkat doa orang tua yang benar-benar mencintai Tuhan, untuk terus mengulang-ulang ini bagi anak-anak. Percayalah, ketika engkau memiliki rasa syukur dan iman percaya kepada Tuhan, maka percayalah, suami istri diselamatkan, maka seluruh keluarga akan juga diselamatkan. Anak-anak diselamatkan. Tuhan, kami ingin anak-anak kami semuanya juga Tuhan cinta kepada Tuhan, number one, tidak yang lain-lainnya. Sehingga mereka nanti kelaknya bisa mencintai orang tua, mencintai juga sesama, mencintai kaum miskin, mencintai orang-orang yang menjengkelkan musuh-musuhnya. Tuhan, terima kasih, itu yang Kau kehendaki. Biarlah kami semuanya di sini belajar dengan segenap hati. Kami selalu berkonversasi dengan Engkau di dalam lagu, di dalam mazmur. Kami mengucapkan kata-kata itu kepadamu ya Tuhan, dengan suara yang lantang. Bukan berarti Tuhan tidak dengar, tetapi jiwa kita perlu untuk mengatakannya itu dengan segenap kekuatan, segenap pikiran, segenap jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami semuanya boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Selalu menjadi teladan, menjadi terang bagi sesama kita. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih deeper in love with you, deeper in love. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu bersama kami, atas firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai kami semuanya Tuhan, untuk kerajaan-Mu, untuk terlaksananya persekutuan doa ini. Terima kasih.
Kami mau lebih lagi untuk mencintai Engkau lebih dan lebih dalam lagi dalam segala hal perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami, pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Bersama-sama katakan amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, thank you. Kami persilahkan Haryati untuk menyampaikan pengumuman. Ya, saat ini juga waktunya untuk memberikan persembahan. Baik, selamat siang. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Hari Rabu besok pagi, Bindoman akan mengadakan pertemuan special edition, jadi edisi khusus yang akan dibawakan oleh Romo Bayu Hadi Ruseno OP. Temanya adalah 10 perintah Allah melalui perspektif Gereja Katolik. Pertemuan akan diadakan online dan offline. Bagi umat di Surabaya yang ingin mengikuti, pertemuan diadakan di Catholic Center Jalan Bengawan, dan kami persilahkan umat yang akan mengikuti untuk mendaftarkan diri di Sekretariat Bunda Kudus. Kemudian untuk hari Kamis, khusus Alkitab di Verbum Bunda Kudus akan membahas mengenai surat-surat Paulus, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, serta Titus. Pengajaran akan diberikan oleh Bapak Dr. Paskalis Edwin. Bunda Kudus Surabaya juga kegiatannya dapat diikuti melalui berbagai media sosial, yaitu YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan ID yang sama, yaitu Bunda Kudus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang ataupun kelewatan mengikuti sesi Bindoman, dapat melihat kembali di YouTube Bunda Kudus Surabaya. Kelompok Paduan Suara Bunda Kudus Surabaya membuka kesempatan bagi Anda yang ingin ikut melayani, dapat mendaftarkan di Ibu Lili Mokhtar dengan nomor WA tertera di layar. Jadwal latihannya adalah hari Senin dan Kamis pukul 11 sampai pukul 13. Paduan Suara Bunda Kudus Surabaya sudah rutin melayani di gereja, kapel, maupun di acara pemberkatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang aktivitas maupun jadwal, bisa menghubungi sekretariat dengan nomor WA tertera di layar. Bagi Anda yang ingin berbagi berkat untuk mendukung kegiatan Bindoman, dapat memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan membalas berkat-berkat yang sudah Anda sampaikan kepada kami dengan berkat Tuhan yang lebih berlimpah. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa novena dan misa Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah setiap hari Senin dan Jumat, di mana hari Jumat tanggal 5 Agustus kami dari Bunda Kudus juga ikut melayani.
kami melayani penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wowor OFM, di mana hasil penjualan ini adalah dipakai untuk biaya pelayanan gereja di Tanah Suci. Barang-barang rohani ini berupa lilin, patung maupun salib yang dapat dipakai untuk doa pribadi di rumah dan bisa juga diberikan sehingga menjadi berkat bagi Anda yang memberi maupun bagi mereka yang menerima. Pemesanan dapat menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA yang tertera di layar. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu atas pengumumannya. Ya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri PD pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti persekutuan doa pada pagi hari ini sebagai rasa cinta kami kepadamu untuk menjawab panggilanmu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman kami, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami juga mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati seperti seorang Maria yang sangat mencintai Yesus sehingga dia boleh mengambil bagiannya yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Demikian pula kami Tuhan, biarlah juga kami senantiasa boleh mencintai Tuhan dalam segala hal, di atas segala-galanya, dengan hati kami, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah menyelesaikan persekutuan doa ini, dan biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang hadir dengan hati yang penuh sukacita, kesembuhan, pemulihan di dalam kehidupan mereka ketika mereka datang dengan rasa apa saja. Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan memberikan sukacita yang bersungguh besar di dalam kehidupan mereka. Juga atas pelayan-pelayan kami Tuhan yang telah Kau pakai di Mulmed dan juga di sound system, juga di tim pujian dan juga di dalam pewartaan firman Tuhan. Kami mau satukan semuanya ini Tuhan, di tangan kasih-Mu kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan biarlah saat ini wajah Tuhan menyinari kita semuanya. Tuhan merentangkan tangannya di atas kita semuanya, menuju kepada kita semuanya, memberikan perlindungan, damai, sejahtera, sukacita dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam aktivitas apapun. Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Terima kasih Bu Jen dan juga Bapak Ibu semua yang boleh hadir, baik secara onsite maupun juga yang online. Terima kasih semuanya, dan sebelum kita kembali beraktivitas, kita menaikkan satu pujian dan kita mau merayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mau katakan ya, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhan
dahsyat berkuasa. Ku angkat peragu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bersunyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau suarakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Debbie, terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama-sama dan join dalam kita, juga untuk teman-teman di Zoom. Terima kasih sudah bergabung di dalam komunitas Bunda Kudus Pindoman. Bunga yang indah ini persembahan dari salah satu sahabat kami dari Maxmar, dan sungguh indah sekali, besok masih bisa dipakai ya untuk bersama dengan Romo Bayu Suseno. Tuhan memberkati Anda semuanya, amin.